kalau papa masih hidup, ini yang diakuin papa ke kalian. Kakak yakin kalau papa masih hidup ini, papa pengen gitu. Kakak nggak bisa gantiin papa. Paling kakak cuma bisa ngasih guidance kayak begini. Kakak juga nggak bisa ngajarin, papa nggak bisa ngajarin. Tapi kalau Akung masih hidup, pasti Akung pengen ngirim Eneng, ngirim Mama Yensi, ngirim Iki ke sini supaya kita berdoa buat dia bener. Setiap doa kakak buat papa, supaya papa diberikan nikmat kubur, dimasukin surga tanpa hisab. Ya ternyata ya anaknya harus dibenerin gitu. Ya, nama saya Iman, usaha saya logistik dan juga catering, asal dari Jakarta. Nama saya Yensi, usaha saya catering, saya dari Jakarta. Nama saya Andi Muhammad Rizky, saya dari Jakarta. Nama saya Deborah, saya juga dari Jakarta. Boleh disebutkan nggak sih alasan kalian mengikuti TBE? Ya, alasan mengikuti TBE kebetulan saya sudah mengikuti PBTR dan MBUBB. Memang saya merasakan manfaat-manfaatnya dan alhamdulillah di kesempatan hari ini niat saya untuk membawa istri dan juga adik-adik saya ini terlaksana. Memang saya pun merasa, saya belum ikut TBE, saya merasa memang butuh basic fundamental yang kuat sehingga tidak hanya saya sendirian, saya mengajak istri, ipar saya dan juga adik saya, itu sih. Oke. Kenapa alasannya mengajak keluarga gitu? Ya, jadi memang sebagai satu keluarga, saya melihat, saya diajarkan untuk bisa membangun surga di rumah, terutama tidak hanya dengan istri, tapi juga dengan ibu, dengan saudara. Jadi saya melihat memang ada perlu untuk keluarga itu ikut ke dalam TBE terutama, apalagi istri saya sendiri ataupun adik-adik saya. Untuk saudaranya sendiri, sebelum ini ada penolakan nggak sih sebelum diajak ke sini gitu? Atau enggak apa yang membuat tertarik ikut ke sini? Boleh ceritakan gitu? Ya, awal-awal sih mungkin belum mau ikut ya, karena kan juga aktivitas kegiatan kantor di Jakarta, sehingga beberapa kali diajak, mulai dari mama ngajak, cuman belum minat. Terus setelah itu kakak itu pun ngajak juga beberapa kali, dan terus diperkuat sama istri saya untuk ayo kita coba aja, kita ikut aja supaya tahu gimana ini TBE, ya kan itu juga nggak tahu ini TBE ini apa, the basic element, tapi isinya apa gitu kan kita nggak tahu gitu aja. Istrinya Mbak Iki, apa yang membuat ibu tertarik ikut bersama bapak? Kurang lebih jawabannya sama. Cuman sebelumnya saya udah pernah ikut MBUBB bersama kakak dan juga ibu saya. Jadi kalau saya lihat ikut ini mungkin biar kita sekeluarga besar sinkronisasi basic knowledge-nya. Jadi kalau ketika abang atau ibu saya ngobrol tuh kita juga satu sinergi gitu di rumah. Gitu. Mungkin tadi poinnya juga udah dikasih tahu sama kakak, biar start from dari rumah buat ngobrol dan buat hasil eksekusi dan lain-lainnya itu bareng-bareng. Ibu Yeni ya? Yensi. Ibu Yensi. Ini kegiatan yang pertama kali atau sudah pernah ikut? Kalau saya ini pertama kali. Kenapa tuh? Kenapa baru pertama kali ikut bapak? Sebenarnya saya udah diajak suami itu, lebih tepatnya awalnya ibu mertua saya yang duluan itu sendiri mengajak kami berempat. Tapi karena kegiatan kami yang belum bisa ditinggal pada waktu itu, jadi
suami saya udah pernah ngikut jadinya sebelumnya sama adik saya. Dan kalau saya tertariknya baru sekarang karena saya lihat suami saya tuh apa sih dari pertama ngajakin, dari mertua saya ngajakin, terus suami selalu ngajakin, apa sih maunya, apa yang pengen, pasti ada yang pengen saya dapatkan di sini gitu. Dan alhamdulillah saya bersyukur suami saya kekeh ngajakin saya sampai hari ini saya ada di sini dan saya sangat bersyukur. Ini banyak ilmu yang bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Suami saya sebagai istri, saya sebagai seorang ibu, sebagai anak dan sebagai business owner kepada nanti insya Allah tim-tim saya ke depannya. Boleh nih kita bertanya kan ini baru pertama kali ya untuk Pak Imam dan Ibu Yansi sendiri, ada perbedaan nggak sih sebelum ikut kegiatan ini? Ada perbedaannya. Kan dulu hanya Bapak Imam aja yang ikut, kan sekarang berdua nih, walaupun baru beberapa hari kan 3 hari ya. Ada perbedaan. Oh, dari aku ikut duluan, rasanya kamu gimana gitu. Wan ikut duluan. Iya. Alhamdulillah ya, perbedaannya pertama kali apa ya? MBUBB. Pertama kali suami saya tuh ikut MBUBB. Dulu ya, jujur suami saya untuk yang wajib-wajib itu kita sebagai muslim itu masih agak lalai. Saya juga sebagai istri masih agak lalai. Mungkin karena lihat suami jadi ikut-ikutan lalai. Tapi pertama kali itu suami saya kayak bener-bener langsung dibalikan telapak tangan. Alhamdulillah bersyukur banget ya, soalnya alhamdulillah suami saya sekarang bukan hanya 5 waktu tapi bahkan ke masjid pun udah bisa ngajak anak. Itu saya sangat bersyukur. Dan kalau untuk keharmonisan alhamdulillah dari dulu alhamdulillah kita seperti sekarang, tapi kayak sekarang saya lebih senang dengan suami saya yang sekarang, lebih aware ke anak, ke istri, lebih mungkin dulu romantis tapi agak ada cueknya. Sekarang apa ya? Lebih cuek. Sekarang alhamdulillah pokoknya saya senang, seperti bukan suami baru, jangan suami baru. Pokoknya kayak suami saya ini dia dengan yang lebih baiknya dia. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau saya sih melihat di hari kedua ya kemarin, terutama setelah istri ikut TBE, alhamdulillah dia menjadi lebih kritis terhadap hal-hal yang sehari-hari sih, terutama karena memang mungkin ibu-ibu ya, terutama perempuan, online itu nggak berasa apakah itu pay letter atau apa, ternyata mereka tuh nggak ngerti itu loh, itu tuh apa, nggak berasa gitu. Walaupun jumlah nominalnya cuma mungkin 10.000, 15.000, tapi ternyata termasuk ke dalam unsur riba. Nah, qadarullah, alhamdulillah istri menyadari itu dan mulai kritis, dan bahkan sampai apalagi sih sebenarnya selain daripada itu, apakah ada lagi, karena ngeboncengin aja termasuk riba, artinya kan tidak sepele gitu masalah riba ini. Nah, alhamdulillah sih saya sudah mau belajar, udah mau ikut. Terima kasih Mama. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, untuk Bapak Iki nih dan istri, merasakan perbedaan nggak sih sebelum ikut sini dan setelah ikut ini? Sejujurnya mungkin kalau untuk impact lebih dalam ya mungkin belum terlalu kerasa, karena ini kan baru kita selesai hari ketiga. Cuman setidaknya apa yang saya rasakan di kegiatan ini di luar dari apa yang saya ekspektasikan, ya kan, insight pemahaman Islamnya luar biasa. Terus pengantar ilmu bisnis bagi saya yang mungkin memang betul-betul
nol ya, bisa dibilang nol terkait dengan pengetahuan masalah bisnis. Setidaknya di tempat ini pengetahuan dasar terkait ilmu bisnis, apalagi ilmu bisnis yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam, itu bisa kita dapatkan di tempat ini. Dan ya luar biasa lah, mantap. Kalau boleh tahu sebelumnya ekspektasi Bapak seperti apa, Pak? Ekspektasi saya ya mungkin kurang lebih tadi yang disampaikan sama dokter Karmo, ya kan, awal-awal dia bilang datang tempat ini hitam-hitam kan segala macam. Terus ya kurang lebih sama apa yang disampaikan sama dokter Karmo, Bang Arif, sama Pak segala macam, kurang lebih kira-kira kayak gitulah. Dibilang ini satu gimana lah ya kan, tapi ternyata ya itu pengetahuan insight Islamnya itu dalam gitu, deep in my heart. Kalau Ibu gimana? Apa tuh Mas? Perbedaannya? Ikut TBE, setelah ikut TBE. Ya, terutama dari suami sendiri nih, ada perbedaan nggak sih? Kayaknya kalau perubahan suami nggak terlalu signifikan, mungkin karena beliau bukan pelaku bisnis, terus juga nggak ada utang gitu, jadi mungkin beliau nggak terlalu signifikan perbedaannya. Lebih ke mungkin saya pribadi, karena saya terbiasa dengan kartu kredit dari Berapa satu kartu berapa? 85 juta. Itu satu kartu loh. Enggak, satu aja. Satu aja. Gitu. Jadi ternyata itu termasuk banyak ribanya gitu. Dan ilmu itu tuh udah didapetin sebenarnya sama ibu sama kakak saya, tapi ketika saya waktu itu benar-benar pas kakak saya tuh yang kedua, jadi ibu saya datang sendiri ke PBTR ya, terus kakak saya baru kemarin ke PBTR, terus langsung tuh kayak pokoknya kayak nge-review keluarga, terus semua kartu kredit di keluarga yang pakai di cut off gitu, dicek slicknya dan segala macam. Kayak saya pikir kenapa sih segininya, ini terlalu berlebihan nggak sih? Kayaknya kan sebelumnya emang dibuat jadi sebuah kebiasaan di keluarga gitu, dan di kepribadi saya sendiri gitu. Sampai akhirnya mungkin jawaban itu terjawab di sini, yang emang itu benar-benar tidak diperbolehkan di dalam Al-Quran gitu. Ya udah, itu aja. Sama strong point kenapa kita mau ikut nih, itu karena kan yang kita kenal kakak Fajar ini orangnya sangat logik gitu kan. Kakak Iman sangat rasional ya kan. Jadi kita lihat memang ternyata apa yang didapatkan di tempat ini, kita sebagai manusia banyak hal yang kemudian tidak bisa dijangkau dengan logika ya kan. Nah itu yang kemudian kakak kenapa ngotot untuk ajak kami untuk ikut tempat ini, dan emang betul real seperti itu. Mungkin perbedaan kakak Iman ini nggak cuma di istrinya, ini benar-benar di keluarga besar kita. Itu tuh sangat berasa, beliau sangat berubah. Apalagi beliau ini kan saya kenal dari kecil. Kayaknya baik dari dulu. Sekarang kenapa ya sekarang? Sekarang benar-benar agamanya yang dipegang. Kalau gitu biasanya ya dia dengan keasikan dirinya sendiri, dengan logikanya sendiri, dengan future, emang orangnya emang punya mimpi banyak, tapi jarang dipakai dengan agamanya gitu. Sekarang tuh benar-benar base-nya agama gitu. Insya Allah istiqomah. Perasaan megang agama. Nggak pakai sudut pandang agama. Kayak gitu. Sangat berasa perbedaannya. Saya mau nanya satu nih, sebelumnya kan jadwal TB kan sempat gak ada nih Pak Iman ya. Iya. Sampai akhirnya pada suatu saat kita lagi ngobrol hari terakhir nonton bola tuh, Pak Iman sampai request nih, Pak, adain TBE, saya mau bawa istri saya mau bawa keluarga saya, boleh gak? Pak, ekspektasi Bapak di awal apa yang terjadi sampai Bapak udah maksa ada TBE ke kita, terus saya bakal bawa keluarga saya gitu, boleh gak? Jadi pada saat PBTR, jujur PBTR itu teknis ya. Pada saat itu menurut saya yang dibutuhkan keluarga saya ini bukan PBTR. Yang dibutuhkan keluarga saya ternyata bukan PBTR. PBTR nih, istri saya sama adik saya kasarnya tanda kutip nggak perlu lah. PBTR tuh cowok laki-laki lah. PBTR tuh urusan laki-laki deh intinya. Tapi yang dibutuhkan keluarga saya itu ternyata TBE. Kenapa? Karena menurut saya percuma ikut PBTR, percuma ikut MBUBB kalau TBE-nya itu belum.
itu berasa juga sama saya. Contoh, saya ngobrol sama istri nggak nyambung, saya ngobrol sama adik saya lebih nggak nyambung lagi. Bayangin, apalagi sama dia gitu. Adik saya yang ini, ipar saya paling iya aja. Kalau sayanya udah A, ya dia iya doang gitu, tidak diserap oleh logikanya dia, nggak ngasih feedback gitu. Ya udah. Tapi saya lihat kalau dipakai TBE, mereka ikut TBE, saya lihat dampaknya itu insya Allah signifikan. Kenapa? Karena jujur keluarga kami itu Islamnya kental, tapi mempraktekkan Islamnya nggak kental. Cair. Iya, Islamnya kental gitu. Keluarga kami itu Islamnya kental. Saya sama istri pun bercita-cita, qadarullah mungkin ini doa kita juga ya. Pengen tuh punya anak tuh hafiz Quran. Amin. Gitu loh, pengen masukin anak ke pesantren, cita-cita kita. Tapi mungkin Allah negur saya sama istri, Neng juga baru mau punya anak nih. Mungkin negor ini orang tua muda ini masih baru. Lu mau punya anak soleha tapi kitanya sendiri masih banyak hal yang dilakukan itu haram, terus diperangi sama Allah, itu luar biasa gitu. Kesalahan yang kita buat nggak main-main. Nah, saya rasa mereka ini awal tuh nggak butuh PBTR, nggak butuh PBTR lah, intinya butuhnya basic dasar cara berpikir bahwa apa sih sebagai seorang manusia, sebagai seorang khalifah di muka bumi, mau di politik, mau di bisnis, mau jadi ibu rumah tangga, podo sama gitu. Itu sih Pak Hilmi intinya. Saya lihat di antara perbedaan kami, benang merahnya TBE. Oke. Kan udah pengalaman, udah perubahan udah. Nah, perasaannya gimana nih ikut TBE? Saya pribadi bahagia, senang. Alhamdulillah istri, ipar saya, adik saya bisa ikut full TBE dan mereka merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan habis ini istiqomah. Amin. Apalagi Neng mau ngelahirin ponakan kakak, supaya ngajarinnya juga bener. Masya Allah. Siap. Kenapa? Kakak juga concern nanti apa ya? Kalau papa ada, ini yang akan dilakuin papa gitu. Kalau papa masih hidup, ini yang dilakuin papa ke kalian. Kakak yakin kalau papa masih hidup ini, papa pengen gitu. Kakak nggak bisa gantiin papa. Paling kakak cuma bisa ngasih guidance kayak begini. Kakak juga nggak bisa ngajarin, papa nggak bisa ngajarin. Tapi kalau Akung masih hidup, pasti Akung pengen ngirim Eneng, ngirim Mama Yensi, ngirim Iki ke sini, supaya kita berdoa buat dia bener. Setiap doa kakak buat papa, supaya papa diberikan nikmat kubur, dimasukin surga tanpa hisab. Ya ternyata ya anaknya harus dibenerin gitu. Percuma kalau anaknya nggak jadi anak soleh, kalau anaknya nggak jadi anak soleha, apa ya doanya nyampe? Kakak mohon maaf sama Iki, sama Mama Yensi, sama Neng. Kakak nggak bisa ngasih banyak. Kakak cuma bisa nge-guidance sebisanya kakak. Kakak nggak bisa gantiin papa sama sekali. Tapi kakak yakin selama itu yang terbaik buat kalian, apapun akan kakak lakukan. Walaupun itu maksa kalian lagi sibuk, kamu lagi nggak bisa, ya sebaik mungkin. Paling kakak juga bisa begitu. Itu sih perasaannya, bahagia lah, bahagia. Boleh nih. Kan tadi udah diajakin kakak, udah terima kasih banget nih. Apa ada yang mau disampaikan ke buat kakak gitu? Boleh satu-satu gantian. Ya, mungkin kalau saya terima kasih banyak mungkin buat kakak. Terima kasih karena selalu berusaha untuk menjadi kakak yang baik, selalu berusaha untuk menjadi orang tua yang baik bagi kami. Tapi memang sepeninggalan papa mertua memang sangat
terasa mungkin bebannya kakak sebagai anak laki-laki, sebagai anak pertama. Apalagi di tengah bagaimana kemudian dunia yang terus memaksa kita untuk ikut kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi kakak selalu mencoba untuk memberikan kita guidance, memberikan arah bagaimana supaya kita nggak ikut terjerumus ke dunia dan kita bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang kemudian ada di Al-Quran. Nah, salah satunya mungkin dengan TBI ini. Makanya kalau saya secara pribadi sangat berterima kasih dan semoga apa yang kakak lakukan itu diberikan berkah dan hidayah oleh Allah SWT. Semoga akan diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah supaya lebih kaya lagi dan bisa lebih banyak berbagi kepada orang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggak banyak kata, makasih udah jadi kakak, udah jadi jatuhnya apa ya, walaupun aku udah berumah tangga mungkin bolehlah disebut tetap kepala rumah tangga jadinya ya, semenjak almarhum papa nggak ada gitu, tetap nge-guide aku walaupun aku udah punya suami tetap nggak dilepas gitu. Terima kasih udah selalu kuat bahunya buat kita semua sekeluarga. Insya Allah kedepannya keluarga ini tetap menjadi keluarga yang kompak, harmonis, dalam sakinah, mawadah, warohmah, dalam mimpi-mimpi keluarga, nggak cuman jalan keluarga kecil-kecil tapi keluarga besar kita. Udah itu, terima kasih. Apa yang dituai ya saya nggak bisa lagi berharap apa-apa. Yang jelas saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada suami saya. Alhamdulillah saya dapat suami seperti Iman. Iman adalah perpanjangan Tuhan. Lewat TBE saya dikenalkan, saya bisa belajar banyak yang sebelumnya saya tidak Suka belajar. yang sebelumnya mungkin saya udah yakin apa yang sehari-hari saya lakukan itu sudah benar, sudah sesuai syariat. Ternyata pas saya ikut di sini itu benar-benar nggak ada apa-apanya. Saya ternyata belum tahu apa-apa. Dan semoga saya, suami saya, dan keluarga saya istiqomah di jalan Allah. TBE ini sangat merubah diri saya per 2 hari yang lalu. Saya sangat bersyukur sama Allah, sama suami saya, sama teman-teman semua bisa mengadakan event kayak begini. Event ini sangat banyak mengubah orang banyak ya. Terutama saya berterima kasih karena saya dan suami saya terlahir kembali versi kami terbaiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan terakhir ya. Boleh nggak sih di-spill apa saja yang dipelajari di TBI? Oke. Nah, dari kamu dulu aja deh. Nah, boleh silakan. Jangan Atau saya mau dulu. menambahkan gitu. Kamu dulu pertama. Yang saya pelajari, Banyak yang dipelajari. yang saya pelajari dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Mungkin yang paling dalam itu di hari kedua ya. Itu benar-benar saya merasa tertampar
banyak hal-hal yang kecil-kecil yang setiap hari ternyata nggak sadar saya lakukan. Ternyata itu semua adalah dosa, dan ternyata saya ingat-ingat lagi kembali hari-hari saya ke belakang itu adalah penuh dengan dosa. Insya Allah dengan saya belajar 3 hari ini, semoga apa yang akan saya lakukan di kedepannya itu adalah semuanya pahala, insya Allah. Oke. Pembelajarannya banyak sekali ya, khususnya dalam pendalaman agama Islam, karena saya sendiri sekolah dari kecil di sekolah Islam, sekolah Muslim, sekolah agama. Tapi rasanya ini jauh lebih dalam lagi, benar-benar nggak cuman recall, tapi banyak ilmu baru, khususnya tentang kehidupan. Dan juga mungkin seperti yang tadi Kak Yensi sebutin, sehari-hari ternyata kita juga masih banyak melakukan dan melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi ya framingnya aja kita agama Islam dan Al-Quran serta hadis, tapi sebenarnya kita tidak melakukan hal itu. Itu sih poin penting yang saya dapatkan. Ya, jadi yang kita pelajari mungkin kalau aku sih yang selain daripada kita diberikan pengantar buat bagaimana cara bermuamalah, apa saja yang harus dipersiapkan, mulai dari keilmuan dan segala macam, juga kita diajarin gimana sih menjalani sebagai seorang muslim, gimana sih cara menjalani bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, itu yang paling penting. Juga yang paling berkesan juga itu ketika selalu diajak untuk buat kelompok, kemudian wifel. Nah, itu juga lumayan kita melepaskan sedikit beban lah dengan dilakukannya wifel. Dan itu apa yang sampaikan juga kurang lebih juga sama dengan apa yang sampaikan sama teman-teman kelompok. Dibilang wifel ini sangat bagus segala macam. Kira-kira itu begitu. Dan mungkin pesan saya ya, saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dia sampaikan pernah, jadi ilmu yang paling rendah itu ketika di ujung lidah, dan ilmu yang paling tinggi itu ketika apa yang kita sudah ketahui, apa yang sudah kita dapatkan itu wajib untuk kita praktekkan, laksanakan, kira-kira gitu. Jadi di keluarga ada wifel nggak? Wifel dong, kan ada wifel. Takut kalian nggak ngerti kenapa selalu kakak kumpulin kan. Jadi semenjak saya MBUBB, semenjak saya PBTR itu memang saya sering ngumpulin keluarga. Mereka nggak ngerti, mungkin nggak sadar, nggak taunya cuma kakak panggil, pada duduk semua ngobrol, taunya cuma begitu ya kan. Ternyata itu ada wifel. Nah, biar ngerti tujuannya, core tujuan dari kalau kakak kumpulin tuh biar tahu. Kalau dari saya sendiri, kesimpulan saya terkait TBE itu adalah utang itu cemen, utang itu kecil, because there ada kekuatan yang lebih besar, yaitu Allah yang selalu ada di belakang kita semua, bahkan menjadi garda terdepan pada saat kita sebagai seorang manusia benar-benar bertobat, benar-benar beriman, dan benar-benar bertakwa. Utang akan selesai sendiri karena Allah. Allah akan menyelesaikan utang itu dengan mudahnya. Tapi yang lebih berat adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang khalifah, umat terbaik di muka bumi, menata diri, menaikkan kembali derajat kita sebagai seorang manusia. Ternyata kita selama ini melakukan hal-hal yang merendahkan derajat kita sendiri, diperangi oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Itu kan kita menurunkan derajat kita sebagai seorang manusia di mata Allah dan Rasul. Nah, sekarang insya Allah kami, keluarga kami akan kembali berusaha untuk bisa dicintai oleh Rasulullah dan kembali dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cash.
Luna. Tes lunas.